Rema hari ini, Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lahir baru menjadi titik awal perubahan hidup bagi Richard. Satu persatu bagian hidupnya mulai berubah seturut firman Tuhan. Ia juga mengikuti setiap kegerakan yang diadakan gerejanya. Hal yang tidak bisa dilupakannya adalah ketika pertama kali mengikuti KKR pencurahan Roh Kudus. Saat itu, Richard mengalami pengalaman yang tidak biasa dan hal itu mengubah pola pikir serta hidupnya. Pada waktu mengikuti KKR 10 hari di gerejanya, Richard yang hendak berdoa untuk segala permasalahan hidupnya, tiba-tiba digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendoakan orang lain. Ia merasa hatinya dipenuhi dengan belas kasihan untuk orang lain, sehingga ia tidak berdoa untuk kepentingannya sendiri. Bahkan ketika sudah pulang dari gereja, hatinya merasa terus ingin mendoakan orang lain. Sehingga di jalan-jalan yang dilewatinya, Richard berdoa untuk orang yang dilewatinya. Ia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tak lain karena Roh Kudus tercurah dalam hidupnya dan memenuhi dirinya dengan belas kasihan akan orang-orang di sekelilingnya. Sebenarnya jika kita mau memperhatikan keadaan di sekeliling kita, ada banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan ataupun uluran tangan kita. Bukan masalah materi saja, tetapi doa bisa menjadi sarana untuk bisa membantu orang-orang di luar sana. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang memilih diam atau tidak peduli akan keadaan di sekelilingnya. Sebab manusia cenderung lebih berfokus kepada dirinya sendiri. Namun akan berbeda saat hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Anggur baru belas kasihan akan dicurahkan bagi kita, sehingga tanpa kita sadari, kita bisa tergerak untuk melakukan sesuatu karena ada rasa belas kasihan. Percayalah, di momen Pentakosta ini, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita, dan kita akan dipenuhi dengan anggur baru, anggur belas kasihan akan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, mintalah agar anggur yang baru itu Tuhan curahkan melimpah dalam hidup kita. Mengapa hanya Roh Kudus yang bisa mengisi hidup Anda dengan anggur baru belas kasihan? Apakah tandanya hidup Anda sudah dipenuhi dengan anggur belas kasihan? Bagaimana agar hidup Anda bisa hanya diisi oleh Roh Kudus saja? Bapa, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Penuhilah hidup kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami akan melimpah dengan anggur baru belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hanya Roh Kudus yang bisa mengisi hidup kita dengan anggur baru belas kasihan.